Pernahkah kamu melihat berita tentang konflik atau kerusuhan di masyarakat? Kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Nah, di sini aku akan membahas tentang konflik sosial. Nah, konflik sosial ini merupakan suatu pertentangan yang terjadi individu ataupun kelompok untuk memperoleh kekuasaan ataupun untuk memperoleh keuntungan. Nah, menurut Robert MZ Lawang, dia berpendapat bahwa konflik sosial ini merupakan perjuangan untuk memperoleh nilai, status, ataupun kekuasaan yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Nah, dalam konflik sosial ini melibatkan beberapa pihak. Yang pertama ada antar individu, yang kedua ada individu dengan kelompok, dan yang terakhir ada kelompok dengan kelompok. Nah, penggagas dari teori konflik ini adalah Karl Marx yang melatar belakangi teori ini karena adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pengusaha ataupun para pemilik modal dari kaum kapitalis terhadap kaum buruh ataupun kaum proletar. Di sini ada salah satu contoh konflik antara perusahaan dan kaum buruh. Nah, ini terjadi pada tanggal 26 Mei kemarin 2026 karena karyawan ini melakukan aksi terhadap perusahaan karena lembur mereka tidak dibayar. Nah, di sini ada perusahaan dari PT Indomaret ataupun Indomaret. Nah, mereka ini tidak membayar upah lembur terhadap karyawannya sehingga mereka melakukan aksi ataupun demo di depan perusahaannya. Nah, para karyawan tersebut mengeluhkan bahwa jam kerja mereka ini melebihi jam kerja normal pada umumnya. Mereka sering lembur, tapi gaji mereka tidak dibayarkan oleh perusahaan tersebut, sehingga para karyawan ini merasa tidak adanya keadilan dari pihak perusahaan terhadap pihak karyawan karena upah mereka ini tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan. Nah, dari kasus ini, kalau dikaitkan dengan perspektif sosiologi, kasus itu terjadi karena adanya kepentingan antara perusahaan dan juga para karyawan ataupun buruh. Buruh menginginkan hak mereka terpenuhi ataupun mereka menginginkan gaji mereka dibayarkan oleh perusahaan, tetapi perusahaan tidak membayarkannya kepada karyawan, sedangkan perusahaan mungkin terjadi masalah terkait administrasi sehingga gaji mereka ataupun upah mereka tidak dapat dibayarkan oleh perusahaan, maka terjadilah konflik tersebut. Nah, dampak dari konflik tersebut antara perusahaan dan karyawan ini, yang pertama, satu, menurunnya semangat para pekerja ataupun karyawan karena gaji mereka tidak dibayarkan ataupun upah mereka tidak dibayarkan oleh perusahaan. Yang kedua, terganggunya hubungan antara perusahaan dan juga karyawan ataupun pekerja. Dan yang terakhir adalah berkurangnya produktivitas kerja. Nah, jika konflik tersebut berlanjut, maka akan terjadinya aksi ataupun demo terhadap perusahaan dari para karyawan yang akan merugikan kedua belah pihak. Solusi dari konflik tersebut bisa dilakukan dengan cara dialog, bermusyawarah, ataupun dengan mediasi. Selanjutnya, perusahaan harus memenuhi hak para pekerjanya ataupun membayar upah para pekerjanya dengan sikap yang baik dan saling menghargai. Mungkin itu saja pengertian dari konflik, contoh dan juga solusi dan dampak. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.